Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya dari SDN 2 Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Dan di sebelah kanan saya ada rekan saya. Saya Sri Kartini dari SMA Negeri 1 Randu Blatung. Kemudian di sebelah kiri saya rekan saya. Saya Indarti dari SMA Muhammadiyah Randu Blatung. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Waalaikumsalam Pak Kai. Alhamdulillah hari ini saya dalam kondisi sehat. Bapak sendiri gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Bagaimana perasaan Bu hari ini? Rasa-rasanya Kak agak khawatir, deg-degan gitu ya Pak ya? Iya. Nah, coba Ibu ambil nafas dulu dari hidung. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Ulangi 3 kali Bu ya. Nah, bagaimana Bu Sri? Apakah sudah lebih tenang sekarang? Ya, ternyata agak lega dan tenang Pak. Alhamdulillah masukannya tadi. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching ya pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Gini Pak, untuk persiapan coaching hari ini saya sudah menyiapkan alur peta. Mudah-mudahan nanti dalam coaching dengan rekan saya nanti alur petanya bisa masuk, dan tentunya juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Wah, bagus sekali Ibu sudah mempersiapkan. Jadi untuk coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bu. Nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui tadi ya, rubrik penilaiannya. Kemudian nanti Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur peta dengan rasa ya Bu. Jangan lupa juga pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, untuk coaching kali ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana ya Bu? Baik Pak, untuk coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan juga kehadiran. Kehadiran atau kesadaran penuh tadi ya Bu ya. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, secara spesifik nanti kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Saya nanti ingin mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Ya, karena dengan mendengarkan aktif tentunya nanti saya bisa full kehadiran saya di sana, dan nantinya dengan mendengarkan aktif saya juga bisa menggali potensi-potensi dari coaching dengan pertanyaan yang berbeda. Baik, ternyata luar biasa sekali Bu Sri Kartini ya. Kemudian bagaimana Bu indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Untuk coaching kali ini saya ingin membantu rekan saya nanti untuk bisa memaksimalkan potensinya, kompetensinya, sehingga nanti beliau bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, tujuan Ibu sudah luar biasa. Tetap semangat ya Bu. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik Pak,
Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu In. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Bu Sri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga, Bu Sri hari ini juga sehat, baik. Oh iya Bu In, kemarin sudah chat, WA untuk bisa ketemuan. Hari ini kita baru bisa bertemu dalam rangka apa Bu In? Untuk menceritakan kegundahan yang saya alami Bu sebenarnya. Iya, alhamdulillah hari ini kita ada waktu longgar, Bu In bisa menyampaikan kegundahan hati yang Bu In alami. Mudah-mudahan hari ini nanti kita bisa sharing dan bisa bantu mengatasi kegundahan yang Bu In rasakan. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya sehingga saya bisa mengutarakan yang menjadi kegalauan dan kegundahan saya Bu Sri. Baik Bu In, mungkin bisa diceritakan ada masalah apa yang sehingga membuat hati Bu In jadi gundah gulana. Iya Bu, jadi seperti ini Bu, saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Tetapi di sini saya masih ragu, belum yakin dan masih galau Bu terkait dengan implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas saya Bu Sri. Oke, setelah pembicaraan ini nanti Bu In tentunya kan punya harapan. Apa kira-kira harapan Bu In setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Iya Bu, jadi harapan saya setelah berbincang-bincang dan mengobrolkan permasalahan saya kepada Bu Sri, saya bisa memperoleh pencerahan dan penguatan Ibu terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan. Kemudian saya bisa memperoleh gambaran terkait bagaimana nantinya untuk pembelajaran diferensiasi proses ini dapat saya terapkan di kelas yang saya ajar, yaitu untuk jenjang SMA. Baik Bu In, mudah-mudahan apa yang Bu In harapkan nanti bisa diperoleh, bisa didapat, yaitu mendapatkan gambaran tentang penerapan implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Amin. Terus gini Bu In, sebelum kita lanjut ke lebih jauh lagi, kira-kira tentang pembelajaran berdiferensiasi, apa gambaran Bu In sendiri tentang pembelajaran berdiferensiasi? Jadi seperti ini Bu, saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi baru sebatas pada diferensiasi produk, yang mana untuk murid saya berikan kebebasan untuk mengumpulkan produk sesuai dengan apa yang mereka senangi. Kemudian saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif Bu untuk mengelompokkan gaya belajar dari murid saya. Jadi di sini nanti akan didapatkan 3 kelompok belajar, yaitu secara visual, kemudian auditori dan kinestetik. Baru sebatas itu Bu, sehingga untuk kedepannya Bu ini saya ingin mencoba untuk melaksanakan diferensiasi proses. Wah Bu In ini luar biasa sekali ya, sudah bisa melakukan pembelajaran diferensiasi produk itu. Anak-anak sudah diminta untuk mengumpulkan hasil belajar dengan gayanya masing-masing. Bu In juga sudah mengelompokkan gaya belajar murid-murid. Ada 3 tadi ya Bu In ya. Oke. Kira-kira dari 3 gaya belajar siswa yang masih diperoleh dari asesmen diagnostik itu kelompok mana yang paling banyak? Dari apa yang sudah saya lakukan Ibu ya, dengan membagikan angket, kemudian saya analisis untuk hasil angket tersebut, ternyata di antara ketiga tersebut untuk jumlahnya itu merata Bu, sama banyaknya. Oh, merata ya? Iya. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak dari data yang sudah diperoleh. Nah dari situ kira-kira pilihan
bersama agar Bu In bisa memenuhi kebutuhan belajar dari siswa tadi berdasarkan gaya belajar dan minatnya agar proses pembelajaran berdiferensiasi proses yang direncanakan bisa terwujud. Ya, jadi saya sebenarnya sudah berpikir seperti ini, Bu. Tentunya saya akan membuat proses pembelajaran saya di dalam kelas itu menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan, Bu, sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka. Kemudian terkait dengan diferensiasi proses ini nanti saya juga akan membuat lembar kerja peserta didik, Bu. Insya Allah nanti saya akan menyiapkan 3 LKPD. Yang pertama untuk gaya belajar visual, yang kedua untuk yang auditori, dan yang ketiga untuk yang kinestetik, di mana nanti untuk masing-masing LKPD saya akan menyiapkan media pembelajaran. Untuk yang visual nanti saya bisa menggunakan misalkan gambar atau mungkin dengan menggunakan artikel. Kemudian untuk yang auditori nanti saya akan coba untuk menyajikan video dulu, sedangkan yang kinestetik nanti saya akan menyajikan LKPD yang dimana di situ anak-anak melakukan unjuk kerja yaitu praktek, seperti itu. Luar biasa sekali Bu In rencana yang akan Bu In lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi Bu In sudah punya bekal, punya modal terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan siswa yang punya gaya belajar visual, kinestetik maupun yang auditori. Baik Bu In. Kemudian izin bertanya Bu In ya, komitmen apa kira-kira yang akan Bu In lakukan agar rencana yang tadi sudah Bu In buat dengan sangat sistematis itu bisa maksimal? Iya, jadi komitmen saya seperti ini, Bu, agar apa yang saya rencanakan nanti dapat berjalan dengan maksimal. Saya akan melibatkan rekan sejawat saya dulu. Jadi di sini nanti saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk masuk ke dalam kelas saya untuk memantau proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga akan melaksanakan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran itu dengan mungkin bisa membagikan link yang mana di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ingin mengetahui perasaan murid setelah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian terkait dengan pembelajaran apa yang sudah dilakukan. Baik Bu In, sangat bagus sekali komitmen yang Bu In buat untuk berhasilnya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi proses. Baik, jadi nanti ada rekan sejawat yang masuk kelas ya, mengamati proses pembelajaran yang Bu In lakukan. Kemudian di akhir pembelajaran nanti Bu In akan melakukan evaluasi dan refleksi baik dari siswanya maupun dari rekan kerja itu. Baik Bu In, ini pertanyaan selanjutnya nih Bu In. Langkah awal apa yang Bu In akan lakukan untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Ya, sebagai langkah awal tentunya saya akan menyiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu ya. Saya akan membuat modul ajarnya, kemudian terkait dengan media apa yang akan digunakan, saya juga akan menentukan media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Oke, Bu In sudah punya rencana yang bagus, yang sangat sistematis. Kemudian dalam pembuatan modul ajar itu kan mestinya butuh waktu ya, apalagi nanti menyiapkan juga materi-materi media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, kira-kira Bu In kapan waktu untuk melakukan proses persiapannya itu? Insya Allah untuk persiapannya akan segera saya mulai ya Bu. Besok mungkin sudah bisa dimulai. Terlebih dahulu nanti saya akan konsultasi, akan berbincang-bincang dengan rekan sejawat dan kepala sekolah
biasa sekali ya, sudah dari awal galau memikirkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa. Kemudian setelah kita bertemu seperti ini, cerita-cerita, ternyata Bu In sendiri yang bisa mendapatkan penyelesaian solusi dari kegalauan yang Bu In rasakan. Gimana ini kesimpulan perasaan Bu In setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Ya, perasaan saya yang pertama itu saya menjadi lebih terbuka dan mendapat pencerahan dari obrolan yang sudah kita lakukan. Jadi saya merasa senang karena saya merasa yakin ya. Jadi kegalauan saya ini semakin hilang dulu ya. Insya Allah nanti dalam penerapannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian untuk kesimpulannya Bu, saya alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Sri, saya mendapatkan gambaran terkait bagaimana nanti saya mengimplementasikan diferensiasi proses di kelas yang saya ajar untuk jenjang SMA. Dengan terlebih dahulu saya nanti akan membuat modul ajar, kemudian saya akan menentukan media apa ini Bu nanti yang akan saya gunakan agar ketika gaya belajar itu dapat terpenuhi minatnya atau kebutuhannya. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan sejawat Bu untuk memantau saya sehingga nanti di akhir pembelajaran bisa memberikan umpan balik yang positif terhadap saya. Seperti itu Sri. Ya, luar biasa sekali Bu In, alhamdulillah ya, sudah tidak galau lagi. Alhamdulillah berkurang. Ya, sudah ya, tinggal nanti mempraktekkan di kelas sesuai dengan yang sudah Bu In rencanakan waktunya. Dan mohon maaf hari ini kita cukupkan untuk obrolan kita, perbincangan kita, dan satu lagi Bu nanti untuk perbincangan lebih lanjut setelah Bu In melaksanakan rencana yang sudah Bu In buat hari ini. Mudah-mudahan nanti ceritanya lebih mengasihkan lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu sediakan, yang sudah dikhususkan untuk saya, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang menjadi kegembiraan saya dan akhirnya saya bisa mengatasi kegembiraan yang saya alami. Terima kasih Bu Sri, kita ketemu lagi nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Jangan besar-besar untuk mendengarkan keluh kesah saya yang di sini. Iya. Oke Bu In, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dan insya Allah bermanfaat ya. Kita akhiri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach tadi ya. Nah, yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Nah, adapun kompetensi spesifik yang tadi awal telah kita obrolkan ya Bu ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan tadi Bu? Baik Pak Fai, berdasarkan apa yang saya rasakan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan rekan saya tadi dan sudah sesuai dengan indikator yang tadi kita bicarakan. Coach sudah bisa mengungkapkan kegalauannya, mencari solusi serta rencana-rencana yang akan dilakukannya. Selain itu, Coach juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu Sri, tadi saya juga mengamatinya dan saya mohon izin untuk menyampaikannya ya Bu ya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari Coach tergali. Dengan menanyakan apa permasalahannya, tadi ini ada saya catatkan. Kemudian bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh Coach sendiri. Kemudian kapan rencananya aksinya itu akan dilakukan.
kemudian siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, serta tindak lanjut dan komitmen yang ditentukan coaching. Tadi luar biasa juga tadi saya amati. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang Ibu harapkan. Nah, dari 3 kompetensi seorang coach, kedepannya nih, Ibu akan mengembangkan kompetensi apa? Baik Pak, tadi saat diskusi saya menyampaikan secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Nah, kedepannya nih Pak, saya ingin mengembangkan yang lain lagi, yaitu pertanyaan yang berbobot dan eksploratif lagi, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu coach bisa menggali sendiri potensinya, kompetensinya, sehingga solusi yang diperoleh dari permasalahan yang dihadapi coach itu menjadi ketemu dan bisa dilaksanakan. Iya, berdasarkan catatan saya tadi, Ibu sudah berhasil tadi sebagai pendengar aktif itu. Kemudian sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Ya, setelah supervisi ini ya Pak, ya luar biasa Pak, saya merasa senang, merasa bahagia, dan agak-agak percaya dirinya muncul ini Pak. Ternyata saya juga punya kompetensi untuk melakukan coaching, dan bisa kedepannya nanti mudah-mudahan kompetensi coaching yang saya miliki ini menjadi meningkat lagi dengan melakukan coaching selanjutnya dengan rekan sejawat. Alhamdulillah, saya juga ingin senang dengan perasaan yang dirasakan Bu Sri Kartini. Terima kasih ya Bu Sri Kartini atas berbagi obrolan dan diskusinya. Kemudian lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi dan berbeda ya Bu ya. Selalu semangat ya Bu, dan terus tingkatkan kompetensi coaching ya Bu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak atas pengamatan yang dilakukan Pak Fai dalam coaching saya. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching kami kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.